Apakah Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Quizzes? Mungkin sebagian lagi ada yang menjawab iya, atau sebagian lagi ada yang menjawab tidak. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa Quizzes itu lebih pas digunakan oleh guru bidang studi. Quizzes sebagai salah satu platform yang menarik serta menyenangkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dengan fungsi yang hampir sama dengan Google Form, yang dapat dikontrol secara langsung atau dapat dilaksanakan secara interaktif. Berikut adalah video penggunaan Quizzes dalam konteks layanan BK di sekolah. Setelah Bapak Ibu belajar tentang penggunaan Google Form untuk kepentingan asesmen ataupun kepentingan administrasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekarang kita akan belajar bersama tentang penggunaan Quizzes untuk keperluan asesmen ataupun layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah menggunakan Quizzes sebelumnya, mungkin juga ada yang belum, sehingga kita akan mulai dari awal. Yang pertama, Bapak Ibu bisa buka browsernya. Saya menggunakan Edge. Saya searching dulu yaitu Quizzes. Seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik Quizzes yang free Quizzes for every student. Kemudian, kita akan membuat akun terlebih dahulu dengan kita klik sign up maksud saya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google-nya masing-masing untuk sign up atau membuat akun di dalam Quizzes. Saya akan memilih menggunakan akun Google saya. Saya pilih yang atas, akun pribadi saya. Nah, kita pilih ini sebagai how are you using Quizzes. Untuk apa Bapak Ibu menggunakan Quizzes ini, berarti untuk sekolah ya. Kita pilih sebagai teacher tentu saja. Selanjutnya akun kita sudah jadi. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ada apa aja di dalam Quizzes ini. Bapak Ibu bisa membuat quiz dan juga membuat pembelajaran ataupun layanan yang dapat digunakan secara sinkron ataupun asinkron kepada siswa. Kita akan membuat quiz terlebih dahulu seperti layaknya kita membuat asesmen di dalam Google Form. Misalnya kita buka quiz seperti ini. Oke, kita kasih nama misalnya assessment. Selanjutnya Bapak Ibu pilih untuk yang education. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat yang write your own, buat Anda sendiri. Ini di sini ada dua pilihan, atau Bapak Ibu ingin mencari asesmen yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu konselor yang lain yang sudah punya akun Quizzes, itu juga bisa di sini. Tapi kita hari ini akan membuat asesmen yang kita buat sendiri. Kita klik di sini. Nah, kita mau bikin apa? Misalnya kita membuat polling di sini. Kita buat polling dengan pertanyaan. Misalnya kita sebelum itu kita bertanya kabar mungkin ya, sama bagaimana kabar kalian, bagaimana kabarmu. Oke, kita menuliskan jawaban dengan mungkin senang, sedih, kemudian kecewa, marah, ataupun kita tambahkan lagi yaitu penuh harap. Misalnya di sini penuh harap. Nah, Bapak Ibu selain bisa menggunakan kata, juga bisa menggantikan kata ini dengan gambar. Biasanya anak-anak lebih cenderung
menyukai gambar karena sangat visual ya. Generasi Z sekarang itu kita klik misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik gambar seperti ini, kita tidak bisa menggunakan huruf dan gambar secara bersamaan. Kita hanya bisa menggunakan salah satunya. Kalau misalnya kita di pilihan pertama kita menggunakan gambar, kita klik continue, kemudian kita klik tanda yang plus. Nah, kita akan cari gambar di perangkat Bapak Ibu. Misalnya kita sudah punya di sini happy, kita tambahkan, kemudian, nah seperti ini. Kita mungkin bisa combine atau mau gambar semua. Misalnya saya mau yang marah ini pakai gambar. Saya klik, kita cari yang angry, and then sudah. Nah, atau mau semuanya pakai gambar juga bisa. Misalnya kita cari apakah ada emosi sedih. Kita pakai kecewa ya mungkin. Oke. Kemudian kita cari image yang lain. Kemudian bosan mungkin ya. Anak-anak biasanya cukup bosan mungkin kabarnya karena mengalami pembelajaran jarak jauh sehingga nggak bisa ketemu teman. Tiap hari ada tugas yang mengharuskan mereka menghadap layar kaca. Selanjutnya adalah penuh harap. Kita coba klik dan mencari mungkin kita menggambarkan sedih di sini. Nah, ini adalah polling. Atau mungkin Bapak Ibu menginginkan anak-anak bisa memilih lebih dari satu, bisa diklik allow multiple selection di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita save. Kita tambahkan lagi tentang pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya kita bertanya tentang sosial media yang sering digunakan. Kita ingin mensurvei anak-anak sosial media apa yang sering digunakan oleh anak-anak. Kita tinggal copy di sini, kemudian dituliskan aja Instagram misalnya, atau mungkin TikTok, ataupun Snapchat, Line misalnya, lalu Facebook. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ternyata ini bukan question, kita bisa mengganti dengan pilihan yang lain. Misalnya adalah kita pakai polling lagi juga bisa. Oke, dan kita misalnya menginginkan anak-anak ini bisa menjawab lebih dari satu. Oh, aku nggak cuma pakai Instagram aja, aku juga pakai TikTok. Nah, kita klik di sini dan kemudian save. Selanjutnya, kalau kita menggunakan untuk mencari ingin menggunakan pertanyaan terbuka, Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang fill in the blank. Nah, misalnya pertanyaan yang ketiga adalah tentang
Atau Bapak Ibu menginginkan pertanyaan terbuka terkait topik-topik ataupun hal-hal yang sifatnya perlu dijabarkan. Saya menggunakan pertanyaan yang kemarin, misalnya pilih 3 topik ini, kita minta anak-anak untuk menuliskan. Seperti itu. Yang pertama, selanjutnya misal time management. Kita klik di sini, selanjutnya keterampilan belajar. Kemudian bullying. Mengelola stres. Ditambahkan ke dalam alternatif. Sekolah lanjutan. Dan yang terakhir adalah kepenasihatan akademik. Nah, kekurangannya di dalam kuisis alternatifnya ataupun pilihan-pilihan jawabannya baik di multiple choice checkbox itu hanya 5 option saja. Ini tadi Bapak Ibu bisa menggunakan open-ended ya. Nah, sehingga Bapak Ibu anak-anak bisa memberikan jawaban. Nah, selanjutnya kita save. Misalnya 3 pertanyaan ini kita sudah selesai, Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita klik done. Bapak Ibu ingin menambahkan gambar untuk mempercantik juga bisa, seperti yang ada di Google Form. Nah, seperti ini. Kita pilih menggunakan bahasa Indonesia. Kita cari. Oke. Pilih misalnya untuk kelas 8. Oke, kita save. Dan ini sudah selesai. Kalau misalnya mau dimainkan secara live atau sinkron, Bapak Ibu bisa memilih start, kemudian pilih yang klasik. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memberikan asesmen ini secara asinkronus ataupun secara live, secara sinkron kepada siswa. Kita klik start live quiz, kemudian kita klik klasik, kemudian kita pilih 3 pertanyaan, kita klik continue. Kemudian kode ini silakan di-copy kepada siswa atau bisa di copy linknya atau langsung dibagikan ke kelas-kelas Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Classroom, di Twitter juga bisa, Psikologi ataupun Canvas dan platform yang lain. Kita kopikan ini kepada siswa. Saya akan mencoba mensimulasikan langsung. Nah, ini adalah ketika mungkin ini contoh saja, saya minta 2 teman saya untuk bergabung dengan saya mengcopy kode join ini kepada teman saya. Kemudian misalnya ini murid-murid Bapak itu ada 40 ataupun 30 ya, atau bahkan 25. Ketika semua sudah bergabung, langsung kita klik start. Dan di sini kita bisa memantau siapa siswa yang tidak menjawab dan siswa yang menjawab. Ini masih hidup. Nah, ini adalah tampilan, misalnya ada siswa yang sudah selesai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 3 tadi, ataupun yang ternyata progresnya bisa dicek di sini. Nah, seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan asesmen menggunakan quizzes secara live game. Nah, ini sudah selesai. Ketika sudah semuanya menjawab seperti ini, Bapak Ibu bisa klik end. Nah,
Nah, otomatis akan ketika semuanya menjawab sudah selesai semua, itu langsung dengan sendirinya berakhir. Namun apabila ternyata durasinya sudah cukup panjang, tapi masih ada anak-anak yang sepertinya tidak menjawab, Bapak Ibu bisa klik end game. Nah, kemudian kalau sudah selesai seperti ini, bisa di-download hasilnya, ataupun di-exit langsung. Hasilnya juga bisa terekam di akunnya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini kita bisa skip. Nah, itu tadi. Kalau misalnya mau lihat apa yang sudah kita buat, diklik di atau di My Library, maksud saya seperti ini, diklik assessment-nya. Kalau kita ternyata mau pengennya pakai asinkronus, kita buat assign homework. Diklik. Nah, kita setting dulu misalnya 11 deadline-nya, kemudian kita klik continue. Nah, kita bisa langsung mengirimkan kode link-nya ini kepada siswa untuk memberikan jawabannya. Sama saja, tetapi kita hanya memberikan deadline waktunya pada tanggal 11 besok terakhir mengumpulkannya. Atau mungkin Bapak Ibu menginginkan waktu yang lebih panjang juga bisa. Kemudian ketika memang sudah selesai, semua sudah menjawab, nanti diklik end assignment. Yes, seperti itu. Kemudian fitur lain yang ada di dalam quizzes ini adalah kita dimungkinkan untuk membuat lesson maksudnya untuk assessment dengan kita membuat polling terhadap siswa. Kita juga bisa membuat semacam slide ataupun seperti PowerPoint, tetapi bisa digunakan secara interaktif dengan siswa. Saya kasih contohnya. Selain kita membuat sebuah layanan, di dalam layanan itu kita juga bisa memberikan sebuah asesmen terhadap siswa. Kita masuk ke dalam akunnya Bapak Ibu, kemudian saya sudah membuat di sini contohnya. Kalau membuat dari awal, Bapak Ibu bisa klik buat di sini dan kemudian klik pelajaran. Kita tulis asesmen. Misalnya, kita pilih pendidikan, kita klik selanjutnya. Nah, ini dia tampilannya mirip sekali dengan PowerPoint. Tapi di sini nanti ketika kita sudah selesai, penggunaannya bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan respon langsung dari siswa kita. Kalau kita misalnya bikin PowerPoint, ingin mendapatkan respon langsung dari siswa, kita cuma bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom yang kemudian kita melakukan sharing screen. Tapi kalau ini enggak. Secara tampilan juga lebih menyenangkan. Misalnya kita bisa, ini asesmen dan kemudian Bapak Ibu ingin menyapa siswa dengan menggunakan video yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya di materi pertama yang kemudian diunggah ke dalam YouTube Bapak Ibu. Ini saya buat contohnya. Ini hanya contoh saja. Saya salah klik, mohon maaf. Kita copy di sini. Kemudian kita masukkan URL-nya. Nah, seperti ini. Ataupun Bapak Ibu bisa menambahkan audio saja ataupun gambar. Gambar misalnya klik tanda panah ke atas ataupun link, misalnya Bapak Ibu sudah punya gambar di dalam Google Drive, tinggal di-share linknya saja di sini, di tanda link ataupun di tanda panah. Kalau dari PC ataupun laptop Bapak Ibu, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih dan klik open. Oke, seperti ini tampilannya, ataupun Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah seperti description di dalam Google Form, itu bisa kita masukkan di sini, kita copy. Nah, kemudian kita tambahkan slide baru. Kita klik add slides. Kita mau membuat polling, misalnya pemilihan ataupun survei maksud saya, itu bisa. Nah,
kita tanya tentang kabar terlebih dahulu, misalnya seperti yang tadi, bagaimana kabar kalian? Mungkin mau menggunakan gambar seperti tadi, kita klik tanda plusnya, mirip sekali, kita kasih happy, kemudian kita kasih gambar yang lain, bosan, kemudian ada gambar sedih, kemudian ada gambar kecewa, kemudian kita tambahkan lagi mungkin angry atau marah, sehingga nanti anak-anak bisa memilih ekspresi mana atau kabar apa yang hari ini sedang menimpa mereka. Mereka lagi happy kah, lagi bosan, lagi sedih, kecewa, ataupun marah. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan pilihan jawabannya lebih satu, bisa diklik izinkan beberapa pertanyaan. Kalau sudah, kita klik add slides lagi, kemudian kita misalnya menginginkan pertanyaan terbuka tentang topik ini, Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan pertanyaan kepada siswa, pilih 3 topik yang ingin dibahas, jadi terserah anak-anak mau menjawab apa, mereka nanti akan memberikan jawaban di sini. Oke. Kalau gitu kita klik, atau Bapak Ibu ingin mengganti juga sangat memungkinkan di sini ya. Oh, mau mengganti pilihannya. Misalnya mau dari pertanyaan terbuka menjadi checkbox ataupun multiple choice, itu sangat memungkinkan. Selanjutnya kita misalnya kita sudah selesai, kita akhiri ini kalau sudah selesai kita klik menerbitkan, kita klik menerbit. Kemudian kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih kelasnya, misal untuk kelas 8, kita publish. Nah, apabila Bapak Ibu ingin live event untuk menyampaikan layanan ini atau asesmen ini kepada anak-anak, bisa seperti tadi, mulai pelajaran langsung ataupun diberikan dalam pekerjaan rumah, disetting sama seperti kuis tadi. Kita bisa menggunakan pratinjau di sini untuk melihat. Nah, ini memungkinkan untuk misalnya mau menggunakan musik juga bisa, ada penghitungan waktu juga bisa, dan ada bacalah dengan keras. Ini sangat ramah untuk anak-anak disabilitas, terutama yang mempunyai gangguan pendengaran. Itu ada fitur untuk membacakan perintahnya di sini. Bisa saya simulasikan. Title Assessment. Mengapa penting untuk mengisi form ini? Melalui form ini dapat membuat layanan yang lebih dekat dan bermakna serta membantu setiap. Jadi secara otomatis Quizizz akan membacakan perintah yang ada di dalam slide-nya Bapak Ibu. Ataupun kalau menginginkan suaranya dimatikan, bisa diklik tanda suaranya dimatikan. Kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung klik lanjut. Kita pilih salah satu, mereka harus memilih salah satu baru bisa berlanjut ke slide selanjutnya. Untuk itu bagaimana kita membuat sebuah gambar, pilihan, dan pertanyaan itu semenyenangkan mungkin sehingga mereka ingin tahu pertanyaan apa selanjutnya. Misalnya kita pilih kecewa, setelah diklik kecewanya kita jawab, diserahkan. Pilih 3 topik yang dibahas bersama oleh konselor sekolahmu. 3 topik yang ingin dibahas misalnya tentang stres, kemudian keterampilan belajar, ataupun tentang time management misalnya.
Nah, seperti ini dijawab. Nah, sangat mudah sekali bukan Bapak Ibu, dan sangat menyenangkan untuk anak-anak karena apalagi tampilannya lebih playful, lebih dan juga bisa bermain gambar, suara, dan kemudian video yang sangat digemari oleh anak-anak. Mungkin itu tadi untuk tutorial penggunaan Quizzes, baik itu untuk asesmen ataupun untuk pelaksanaan layanan bimbingan kepada siswa, yang di dalamnya juga mungkin bisa disematkan asesmen juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Bagaimana? Sangat mudah kan? Dan tentunya sangat menyenangkan. Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jangan lupa untuk terus bersemangat dan tetap sehat dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Sampai jumpa!